Kementerian Perhubungan baru-baru ini mengambil keputusan drastis dengan menghentikan operasional teman bus Maminasata pada Koridor 3 dan Koridor 4. Penghentian ini menandai perubahan signifikan dalam layanan transportasi publik di sejumlah rute vital di wilayah tersebut. Alasan utama di balik keputusan ini adalah tingkat keterisian penumpang atau load factor yang terus menurun, mencapai angka di bawah 35%. Koridor 3 yang menghubungkan kampus 2 PNUP dengan kampus 2 PIP Jalan Salodong, serta Koridor 4 yang melayani rute dari kampus Teknik Unhas Goa menuju Panakukang Square Jalan Pengayoman menjadi fokus perubahan ini. Meskipun kedua koridor tersebut sebelumnya merupakan bagian integral dari sistem transportasi publik, penurunan signifikan dalam jumlah penumpang telah mendorong Kemenhub untuk mengambil langkah tegas. Pengurangan subsidi anggaran juga menjadi faktor utama dalam keputusan ini. Dalam situasi ekonomi yang menantang, Kemenhub berusaha untuk mengoptimalkan alokasi dana yang tersedia dan mengalihkan sumber daya ke trayek-trayek yang memiliki tingkat keterisian penumpang yang lebih tinggi. Pengumuman ini tidak hanya menciptakan dampak langsung bagi para pengguna jasa transportasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang strategi jangka panjang untuk menyempurnakan sistem transportasi publik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini dapat merugikan masyarakat yang bergantung pada layanan tersebut. Kemenhub menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi holistik untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan transportasi publik. Meskipun penghentian operasional di koridor 3 dan 4 dapat menimbulkan ketidaknyamanan awal, diharapkan bahwa perubahan ini akan membantu mendukung keberlanjutan keseluruhan sistem transportasi publik di masa mendatang. Ya, jadi kalau kita lihat dampaknya itu banyak sekali ya, terutama bagi mahasiswa, kemudian bagi tendik, bagi dosen yang sehari-hari menggunakan teman bus ini dari kampus, khususnya di Koridor 4 ya, kalau tidak salah itu dari Fakultas Teknik Goa ke Panakukang Mall. Ini banyak sekali teman-teman dosen, kemudian tendik, kemudian mahasiswa yang sudah mengeluh karena dengan diberhentikannya operasional bus Maminasata ini atau teman bus ini BRT, maka dampaknya tentu mereka kehilangan moda transportasi yang selama ini mereka gunakan yang biayanya cukup murah, dan sekarang dengan diberhentikannya operasional teman bus ini tentu mereka harus menggunakan moda transportasi lain, misalnya moda transportasi Gojek atau Gokar atau angkutan lain yang tentu biayanya lebih mahal dari teman bus tersebut, sehingga mereka operasionalisasi sehari-hari ke kampus dan dari tempat tujuan ke tempat asal, begitupun dari asal ke tempat tujuan mengalami gangguan, dan terutama yang paling terasa itu adalah dampak dari pengeluaran yang lebih besar. Itu saya rasa dampaknya, terutama kepada operasionalisasi yang mereka gunakan sehari-hari selama ini, dan terutama yang paling terasa itu adalah dari biaya yang digunakan. Dan mereka sekarang banyak yang mengeluh dengan ketidakhadiran dari teman bus ini, dan tentunya dari pihak Pemprov maupun dari pihak rektorat sudah mengantisipasinya. Kalau tidak salah Gubernur sudah bersurat ke kementerian, dan Rektor Unhas juga sudah menyiapkan surat ke kementerian untuk bagaimana bisa operasionalisasi dari teman bus ini bisa kembali beroperasi yang melayani rute kampus Panakukang Mall, baik untuk koridor 3 khususnya koridor 4. Dalam wawancaranya, Prof. Sakti, seorang guru besar teknik sipil Departemen Transportasi, menyuarakan pandangannya terhadap pengembalian anggaran transportasi publik. Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan opsi yang tidak hanya mendukung keberlanjutan layanan, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru.
alih-alih mengenakan biaya kepada pengguna melalui tarif bus. Ide tersebut menyarankan untuk memanfaatkan setiap pemberhentian halte bus sebagai peluang bisnis. Dalam konsepnya, setiap halte bus dapat diubah menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti toko yang berjualan makanan dan minuman. Dengan demikian, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari bisnis di sekitar halte, yang kemudian dapat menggantikan atau melengkapi subsidi anggaran yang semula dialokasikan untuk transportasi publik. Langkah ini tidak hanya dianggap sebagai cara inovatif untuk mencari sumber pendapatan, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik pengguna terhadap alternatif transportasi umum. Dengan memberikan fasilitas yang nyaman dan berguna di sekitar halte bus, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan layanan ini, menciptakan dampak positif terhadap tingkat penggunaan transportasi publik secara keseluruhan. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV.